Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kita ketemu lagi untuk pembelajaran tahun 2021-2022 dengan kondisi kamu sekarang sudah ada di kelas 12. Oke, right? Pak Wid is really happy to see you again, to meet you again, although our class is still done by having online class, right? Anyway, Pak Wid hanya pengen mengingatkan bahwa kondisinya baru tidak baik-baik saja, maka kalian jaga diri dengan baik. Right? Langsung saja ya, kita ke materi kita, tetapi sebelumnya saya minta anak-anak untuk berdoa dulu dan menyiapkan semua yang diperlukan untuk pembelajaran hari ini. Right? Tolong selipkan doa untuk guru-guru kita yang telah mendahului, yang telah menghadap Allah agar mereka diberikan tempat terbaik, diampuni segala dosanya. Ya, oke. Class, today we are going to learn about kira-kira apa ya? Di unit 1 kelas 12, that is about offering to do something, yaitu menawarkan sesuatu pada orang lain. So, you are in the class 12 or maybe 12th grade, and then you are still the students of MA Salafiyah. And of course, I'm teaching you, I'm your teacher, especially for the students in the 12th grade. Okay, right? Yang akan kita pelajari pada hari ini tadi, offering to do something. And this topic has its aims or goals. Dan topik ini memiliki tujuannya atau target atau goalnya. Apakah target dari pembelajaran materi ini? That is, the first, anak-anak nanti harus bisa memahami struktur teks interaksi yang melibatkan tindakan menawarkan jasa. Sehingga, not only learning about how to offer something to others, to friends, tetapi tidak hanya belajar masalah teori, tapi tolong nanti ketika sudah tahu, try to use it in your daily lives. Tolong digunakan dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Dipakai untuk bagaimana menawarkan sesuatu pada orang lain in English. If you don't have many friends, it's okay. You can make your practice in front of a mirror. Jadi kamu anak-anak bisa berlatih di depan kaca, right? Yang kedua, tujuannya adalah memahami ungkapan yang sesuai dengan teks interaksi yang melibatkan tindakan menawarkan jasa. So, you need to understand the text, whether you want to offer something, or maybe someone wants to accept, or maybe refuse. Apakah mungkin orang yang diberikan penawaran oleh kita itu mau menerima apa tidak. Jadi anak-anak nanti harus tahu, right? Dan mengidentifikasi interaksi yang melibatkan penawaran jasa melalui contoh yang diberikan. Manakah ungkapan atau kalimat yang termasuk dalam ungkapan-ungkapan untuk menawarkan jasa. Dan menyebutkan persamaan dan perbedaan contoh-contoh interaksi dilihat dari isi dan cara pengungkapannya. Again, bahwa ungkapan ini termasuk dalam ungkapan yang menerima ataupun mungkin menolak dari penawaran itu. Dan yang terakhir, targetnya, anak-anak bisa menyusun teks interaksi interpersonal tertulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa. But let me tell you that untuk pembelajaran yang sekarang ini atau di pertemuan pertama ini, anak-anak belum sampai di target yang terakhir, ya. Jadi karena waktunya memang tidak lama. Walaupun nanti kita akan terintegrasi dengan buku pembelajaran atau buku paket yang kalian terima sebagai buku pegangan. Okay, right. The next, when we know someone is in trouble, we usually offer to help him or her. Ketika kita tahu bahwa seseorang itu dalam masalah, kita biasanya menawarkan jasa atau menawarkan bantuan kepadanya. Of course, as a social person, sebagai makhluk sosial, kita harusnya tahu ketika orang lain itu membutuhkan bantuan kita.
Maka jangan segan-segan untuk menawarkan bantuan. Masalah diterima atau ditolak, ya itu urusan belakangan, right? To offer help, or maybe to offer help we can use the following expressions. Jadi kalau mau menawarkan bantuan kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini. Like, may I help you? Bolehkah saya bantu kamu? Can I help you? Dapatkah saya membantumu? Are you looking for something? Apakah kamu sedang mencari sesuatu? Atau yang lainnya nggak usah saya artikan ya. Nanti anak-anak coba cari sendiri. Would you like any help? Do you need some help? What can I do for you? Can I give you a hand? Nah, untuk yang ini, can I give you a hand? Tidak diartikan dapatkah saya memberimu sebuah tangan, tetapi artinya adalah dapatkah saya menolong kamu? Ini berupa ungkapan atau idiom. Jadi tidak bisa diartikan perkata. Bukan dapatkah saya memberimu sebuah tangan? Tidak begitu ya. Tetapi artinya bahwa dapatkah saya menolong Anda, menolong kamu? Okay, right. Then, do you need any help? May I offer assistance? Need any help? Let me help you with blah blah blah. Let me blah 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 for you. Okay, these are the expressions for offering help. Then, okay, you can respond to an offer of help by accepting or refusing it. The following are examples of accepting or refusing an offer of help. Jadi berikut ini adalah respon ketika mungkin misalkan orang lain mau menolak atau menerima, ataupun mungkin ketika anak-anak yang ditawari bantuan, anak-anak juga punya hak untuk menolak ataupun menerima bantuan yang ditawarkan. Oke, right. Whether you want to accept, jika kalian pengen menerima atau ingin menolaknya, ungkapan apa sajakah yang dipakai? Ketika menolak, you may say thanks atau thank you or thanks a lot. Yang perlu anak-anak perhatikan adalah ketika mengucapkan thanks, tidak boleh dikasih you. Tetapi ketika thank, harus dikasih you. Thank you. Jadi kalau singkat, kamu cukup bilang thanks atau thank you. Atau ada opsi berikutnya adalah thanks a lot. Right? Remember? Or maybe you may say yes please. Oh yeah, right? That would be great. Aduh, bagus banget. Maksudnya kamu menolong saya, bagus banget. With pleasure, dengan senang hati. Tapi jika misalkan anak-anak yang menolak, boleh saja. Right? What expressions are used for refusing it? Like you may say, oh no thanks. Oh tidak, terima kasih. Tetap sopan santun dijaga, walaupun menolak tetap bilang terima kasih. I'd like to, but saya sih mau, tetapi tetapinya kan bisa diisi misalkan saya bisa membawanya sendiri karena tidak banyak. Okay, right? Or maybe that would be great, but bla 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 bla. Aduh, kayaknya sih bagus ya, tapi titik. Nah, ini contoh-contoh ungkapan ketika ingin menerima atau menolak. Right? Okay, up to this point, can you understand my explanation? Sampai di titik ini, sampai tahap ini, apakah anak-anak bisa mengerti, paham? I hope so. Alright, then we have some examples, like here in the first dialogue between Susan and Mrs. Tanya. Jadi di dialog pertama contoh ada percakapan antara Susan sama Bu Tanya. Okay, excuse me ma'am, could I help you copy the document? And then Mrs. Tanya said, that would be great, thanks. Nah, kalau diartikan, permisi Bu, maaf Bu, dapatkah saya menolong Anda untuk memfotokopikan dokumen ini? Karena Mrs. Tanya menerima, maka dia mengungkapkan, aduh bagus banget, terima kasih, gitu ya. Nah, ungkapan yang tercetak dengan tebal ini adalah ungkapan untuk menawarkan bantuan. Once again, this bold expression is used to offer help. Then we have the second dialogue. The dialogue is between Mr. Jarrod and Ronnie. Mr. Jarrod says, excuse me, can you help me? Of course, sir.
What can I do for you? The projector is off. Could you check the electricity circuit? Of course, sir. Nah, again, ketika anak-anak tahu artinya, ungkapan yang tercetak tebal, what can I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untukmu? Itu adalah contoh ungkapan yang dipakai untuk menawarkan bantuan. Okay, right? The next, we have the third dialogue. It is between Tika and Sunny. Let me help you with your bags. Thank you, Tika. Nah, sekali lagi ini adalah ungkapan contoh yang dipakai untuk menawarkan bantuan. Dan Sunny menerimanya. Right, we have the first exercise. Dialogue offering something, for example like in a wedding party. Jadi ini dialog menawarkan sesuatu di sebuah pesta pernikahan. Between A and B. Excuse me, sir, may I help you? Yes, sure. I was a little bit hard to find a drink. All right, sir. Would you like me to get you something to drink? Yeah, sure, young man. It would be a good idea. Yes, sir. Would you mind waiting here for a while? Yes, of course. Thank you very much. You are welcome, sir. Jadi itu adalah contoh dialog antara si A dan B di sebuah pesta. Kira-kira menurut kalian manakah ungkapan-ungkapan yang dipakai untuk menawarkan bantuan? Silakan dilihat. So later, after you find some expressions to offer something, you may try to point your hand and then I'll show you whether your answers are correct or not. Right? Oke, manakah yang termasuk dalam ungkapan untuk menawarkan sesuatu? Here they are. Jadi ungkapan-ungkapan yang tercetak tebal, may I help you? Bolehkah saya membantumu? Ini adalah salah satu contoh ungkapan yang dipakai untuk menawarkan bantuan. Would you like me to get you something to drink? Itu juga sama. Apakah Anda ingin aku mengambilkan minum? Would you mind waiting here for a while? Apakah Anda tidak keberatan? Apakah Anda keberatan menunggu di sini sebentar? Okay, right. So these are expressions of offering something. One more. Nah, I have another exercise. Dialogue offering something. It is in a classroom. Jadi satu lagi contoh, ini dialog menawarkan sesuatu kepada teman ya, karena backgroundnya ada di kelas. Nah, kira-kira menurut anak-anak manakah ungkapan-ungkapan yang dipakai untuk menawarkan bantuan? Okay, right? So you can just try to understand. You can pause this video to see, right? And then later, after you find the answers, right, you may make the writing or the sentences, the expressions with bold writing, with bold letters. Okay, right? Right. Kelas berikutnya, pembelajaran ini terintegrasi dengan buku pegangan yang kalian dapatkan dari via sekolah. Jika anak-anak tidak atau belum mendapatkan bukunya karena memang tinggalnya di luar kota, maka nanti Pak Wid akan memberikan linknya untuk kalian bisa mendapatkan audio yang sudah disediakan oleh pihak penerbit, right? So ada tugasnya nanti tidak diunggah atau diserahkan atau ditulis, diketik, dikirim melalui laman Saka Pintar, tetapi yang harus kalian lakukan adalah this is the things that you need to do. For this exercise, you need to open your book on page 4. Then scan the barcode and listen to the audio and then write your answer in a book by the following steps.
Jadi untuk latihan ini kamu perlu membuka buku kamu pada halaman 4. Kemudian yang pakai HP boleh scan barcode-nya dan dengarkan audio. Dan kemudian tulis jawaban kamu di buku dengan langkah-langkah berikut ini. The first, you need to write the translation of the options. Jadi yang ada di halaman 4 buku kalian itu, opsi pilihan A, B, C, D, E-nya itu ditulis ulang, but the translation atau terjemahannya. Yang kedua, cross the correct answer. Disilang jawaban-jawaban yang benar. Dan yang ketiga, you must submit your book when you go to school and have the class with me or your teachers. Jadi ditulis di buku, kemudian nanti ketika masuk bukunya diserahkan kepada guru yang mengajar di kelas, dan itu akan jadi salah satu poin penilaian, right? Begitu anak-anak yang bisa saya sampaikan, dan saya titip pesan bahwa kalian termasuk dalam orang-orang yang beruntung mendapatkan mengenyam pendidikan setingkat SMA atau aliyah. Dan itu harus dibuktikan, karena hasil dari pendidikan bukanlah pada selembar ijazah, tetapi bisa dilihat dari mana? Dari banyak hal. Di antaranya adalah satu, membuat orang menjadi lebih religius atau beriman atau lebih alim begitu. Karena dengan dikarunia otak tentu saja bisa berpikir bahwa Allah telah mengkaruniakan otak kepada kita untuk berpikir, maka jangan lupa untuk selalu mengingatnya, ya. Berharap Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang akan selalu menjadi hal yang mempermudah kehidupan kita, right? Kemudian hasil dari pendidikan yang kedua, of course, you must be smart. Kamu pastinya harus pintar, lebih pintar dari sebelumnya. Dan grafiknya harus naik. Kalau dulu saya tidak tahu ini, maka sekarang karena dengan belajar, saya jadi lebih tahu. Oke, what is the next? Satu lagi adalah wise. Wise artinya bijaksana. Harusnya dengan banyak ilmu, kalian menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi situasi. Dan yang terakhir, polite. Sopan. Ingat ilmu padi, semakin menunduk karena semakin berisi, bukan semakin pongah, ya. Jadi itu output of education atau hasil dari pendidikan. Tidak hanya selembar ijazah, tetapi dari attitude atau dari sikap kita dalam bersosialisasi dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, right? Anak-anak, satu lagi pesan bahwa setiap orang bisa menjadi pemenang. Pemenang itu nggak harus membandingkan dengan orang lain, tetapi bisa melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. You have to study regularly. Karena posisi kalian masih sebagai siswa, maka jangan lupa yang satu harus belajar dengan teratur, ya, dengan terjadwal. Yang kedua, repeat it. Apapun yang kalian dapatkan dari guru kalian, tolong diulangi agar tempelannya makin kuat diingatan. Yang ketiga adalah don't be shy, jangan malu-malu. Karena salah satu hal yang perlu kalian ketahui, biar lebih tahu, maka juga kadang-kadang harus bertanya. Selama itu tidak dilarang agama, maka jangan malu. Okay, right? Then ask if you don't know, ya kan? Bertanyalah jika tidak tahu. Nah, jangan malu-malu itu misalkan dalam bahasa Inggris kan kalian harus praktek, maka nggak usah malu. Toh itu tidak dosa, tidak salah. Ya, dan kalau tidak tahu, bertanyalah. The last but not the least, yang terakhir, bukan berarti yang paling tidak penting, tetapi ini juga salah satu poin yang penting. So be optimistic. Harus selalu optimis, nggak boleh pesimis. Right? Percaya bahwa besok akan jadi lebih baik untuk kita semua. Amin. Oke, right, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Berharap bahwa apa yang Pak Wid sampaikan hari ini bisa membawa manfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Right. So for the next meeting, we'll try to continue our materials. Right? Thank you for joining our class. Have a nice day. Jaga selalu kesehatan. Semoga kita bisa segera ketemu dalam pembelajaran yang normal. Right? See you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.